Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas mengenai naskah tentang amalan doa-doa. Ada beberapa amalan doa yang saya dapatkan ketika membaca naskah yang ada di hadapan saya ini, dan saya akan meng-share untuk Sobat Klasik semuanya. Silahkan disimak. Naskah yang saya pegang ini merupakan naskah yang berukuran kecil ya, naskah yang berukuran kecil yang mana sampulnya itu tidak ada hiasan-hiasan sebagaimana di beberapa sampul dalam manuskrip. Biasanya ada beberapa manuskrip atau naskah yang sampulnya itu ada hiasan, dan beberapa dari hiasan-hiasan yang ada dalam suatu sampul dalam naskah kuno, dari beberapa pakar pengkaji manuskrip itu bisa menentukan atau identitas dari karakteristik asal dari si naskahnya. Nah, akan tetapi naskah yang saya pegang ini saya tidak menemukan ada hiasan-hiasan dalam sampulnya, yang meskipun sampulnya ini kulit ya, tapi ternyata polosan saja, polosan. Nah, dan dari situ perlu ada penjelasan ya, perlu ada yang melakukan penelitian bagaimana karakter-karakter dari naskah-naskah yang sampulnya itu tanpa hiasan. Apakah sampul itu memberikan suatu informasi atau ya hanya penutup atau lembaran untuk melindungi dari si naskahnya, atau bisa digali informasi lebih lanjut mengenai identitas dari karakter naskahnya sebagaimana yang ada dalam sampul-sampul yang terdapat ciri khas atau ornamen yang ada di dalam sampul tersebut. Nah, itu menjadi suatu kajian yang menurut saya untuk pengembangan terhadap kajian mengenai sampul dan juga jilidan dari suatu manuskrip. Melihat dari kertasnya, nah ini sebelum saya membahas tentang amalan doanya ya, saya ingin mengulas sedikit mengenai bahasan terhadap naskahnya. Nah, naskah dari manuskrip ini itu menggunakan kertas Eropa ya. Alas yang digunakan adalah kertas Eropa, tapi kertas Eropa yang bergaris. Nah, sudah ada, kalau di Terawang memang tidak ada watermarknya, meskipun saya sebut kertas Eropa, tapi tidak semua kertas Eropa itu berwatermark. Nah, ini untuk pengalaman atau pengetahuan tambahan untuk Sobat Klasik bahwa macam-macam kertas Eropa itu ada beberapa. Nah, salah satunya yaitu dia menggunakan kertas Eropa tidak berwatermark, tapi kertas Eropa yang bergaris itu juga ada, dan itu saya temukan sebagaimana yang ada di naskah yang ada di hadapan saya ini. Nah, itu mengenai alasnya. Nah, kemudian aksara yang digunakan dalam naskah ini adalah aksara Arapegon. Nah, di mana aksara ini sudah sangat familiar dalam naskah-naskah kuno atau manuskrip, terutama manuskrip-manuskrip yang ditemukan di daerah wilayah Islam ya, misalkan pesantren atau wilayah-wilayah yang itu memang pusat peradaban Islam. Beberapa wilayah contohnya seperti Kediri, lalu juga Madura. Nah, naskah yang saya dapatkan ini yang ada di hadapan Sobat Klasik semua, yang bisa Sobat Klasik lihat, setidaknya sedikit bisa Sobat Klasik lihat bahwa naskah ini merupakan naskah yang saya temukan di daerah Kediri ya. Nah, dimana saya pernah menyebut juga di beberapa video saya sebelumnya bahwa naskah yang saya bahas itu banyak saya temukan atau saya dapatkan dari daerah di wilayah Kediri itu sendiri, dan ini juga salah satu naskah dari wilayah tersebut. Nah, itu mengenai aksaranya ya, aksara Arapegon. Nah, kemudian naskah ini itu tidak banyak variasi atau bentuk-bentuk yang unik ya, mengenai seperti ilustrasi, ada iluminasi, tidak ada ilustrasi, tidak ada iluminasi sama sekali dalam naskahnya, sehingga naskah ini hanya pure isinya, teksnya itu hanya tulisan mengenai informasi atau pengetahuan tentang amalan doa-doa. Oke, dan juga mengenai identitas dari naskahnya saya tidak menemukan terhadap siapa
penulis atau penyalin dari naskah yang ada di hadapan saya ini, karena saya tidak menemukan kolofon atau bahkan penjelasan di bagian awal atau di tengah atau beberapa coretan yang mungkin bisa terjadi juga di beberapa naskah meskipun tidak ada kolofon. Biasanya ada penjelasan-penjelasan tambahan di pinggir-pinggir dari teksnya, dari tulisan tentang teksnya. Nah, akan tetapi naskah ini tidak memberikan informasi mengenai itu, dan mungkin karena memang tidak tercantum, anonim tanpa menyebut siapa pengarang atau penyalinnya, ataupun juga karena kondisi dari naskahnya, karena naskah ini itu kondisinya sudah jilid-jilidnya sudah banyak yang terlepas ya, sehingga kemungkinan ada hilangnya lembaran 1, 2 hingga beberapa lembaran yang itu sangat mungkin terjadi karena melihat kondisi naskah yang sudah tidak utuh lagi mengenai jilidannya. Oke, itu mengenai naskahnya. Kemudian masuk ke isi teksnya. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa naskah ini berbicara mengenai amalan doa-doa, dan sama sebagaimana yang saya katakan tersebut, ternyata sebagian besar dari naskah ini memang mengenai amalan-amalan doa, dan terutama berbicara mengenai amalan-amalan doa terhadap bulan-bulan Islam. Nah, maksudnya seperti ini, ketika masuk bulan-bulan Islam seperti bulan Muharram, kemudian Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, itu menurut naskah ini bahwa dianjurkan untuk membaca doa-doa tertentu ketika memasuki bulan-bulan Islam tersebut. Nah, saya akan ulas beberapa penjelasan itu di video kali ini. Nah, akan tetapi Sobat Klasik ketahui bahwa teks dalam naskah ini tidak secara keseluruhan berbicara mengenai amalan doa-doa pada bulan-bulan Islam. Nah, ada beberapa doa yang itu biasanya terselip ya, ada selipan yang tidak berbicara mengenai amalan tentang bulan-bulan tersebut. Nah, contohnya ini di bagian awal naskah ini tidak langsung menjelaskan mengenai doa di bulan-bulan tertentu, atau misalkan bulan Muharram tidak dimulai itu, tapi dimulai dengan bagaimana doa terhadap peristiwa maleman itu biasanya memang ada yang identik terhadap bulan Muharram, ada yang juga identik dengan bulan Ramadan. Kalau di tradisi di Jawa ya, bahwa setiap mau memasuki bulan Ramadan, nah itu juga ada yang disebut dengan maleman, atau juga ketika mau masuk bulan Syawal, yaitu menjelang hari raya. Nah, di situ banyak orang Islam, masyarakat Muslim itu mengadakan tradisi maleman, ya salah satunya memberikan makanan kepada tetangga, para saudara. Nah, itu juga sebutannya maleman. Nah, saya ini tidak menyebut maleman yang dimaksud adalah bulan apa, akan tapi hanya menyebut seperti ini lafadznya. Silakan disimak ya Sobat Klasik. Punika dungani memaleman, ikilah dungani, hanya seperti itu tanpa menyebut maleman. Maksudnya maleman yang apa ini? Karena dalam tradisi di Jawa itu banyak istilah maleman, itu banyak. Awal Muharram, awal Ramadan, awal Syawal, itu tradisi-tradisi membuat satu tumpeng atau pengajian atau memberikan makanan kepada para saudara, para tetangga sekitar. Nah, itu juga sebutannya maleman soalnya. Nah, saya ini menyebut doanya seperti ini, yaitu Allahumma inna nasta'inuka ilaika wa antal aziz inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ilaika lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fir anna rabbana taqabbal minna in wa tilawatina wa dzikrina fiha antas samiul azim wa tub alaina innaka. Oke, lanjutannya ada di halaman berikutnya, innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Kalau membaca dari lafaz doanya ini, saya bisa simpulkan bahwa maleman yang dimaksud itu ketika bulan Ramadan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa tradisi umat Islam juga ada yang disebut maleman itu ketika bulan Ramadan menjelang hari raya, mau bulan Syawal itu ada maleman dengan cara memberikan sebungkus nasi kepada para tetangga, para saudara, atau makanan yang lain. Nah,
Dan di sini dalam doanya itu menyebut tentang surat Al-Qadr, tentang Lailatul Qadr, di mana Lailatul Qadr itu terjadi pada bulan Ramadan. Antara 21 sampai akhir Ramadan itu adalah hari-hari di mana diturunkannya Lailatul Qadr, dan disitulah mulai tradisi malaman itu ada. Nah, dan di sini dengan penyebutan itu maka mengindikasikan bahwa malaman yang dimaksud dalam naskah ini adalah malaman ketika bulan Ramadan tersebut. Dan isi doanya itu, sehingga naskah ini menyebut bahwa tidak hanya sekedar tradisi untuk membagikan makanan, membagikan kue dan sebagainya, tapi juga harus disertai dengan doa-doa, amalan doa yang harus dipanjatkan oleh orang tersebut. Nah, yang mana isi dari doanya tadi tidak terlepas dari meminta diturunkan Lailatul Qadr itu bisa didapatkan oleh orang tersebut, seperti itu, karena dengan penyebutan surat Al-Qadr tadi. Dan juga kemudian isinya juga tentang permohonan maaf atau permohonan ampunan kepada Allah terhadap segala kesalahan atau segala dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu isi mengenai doa ketika malaman. Nah, kemudian doa yang kedua doa yang kedua ternyata sudah tidak berbicara mengenai berkaitan tentang tradisi tertentu, tapi sudah mulai masuk ke bulan-bulan yang saya sebutkan tadi di awal, tentang bulan-bulan yang ada di dalam Islam, yaitu bulan Muharram dan seterusnya itu. Nah, diawali di sini ternyata awalnya tidak berbicara mengenai bulan Muharram ya, tapi di sini bulan Syawal. Saya nggak tahu apakah lanjutan dari malaman tadi atau seperti apa, tapi cara penulisannya itu setelah penjelasan mengenai doa terhadap tradisi memalaman tadi, yaitu punika dungane wulan Syawal, yaitu amelih maring Sayyidina Hasan Husain, ikilah dungane Allahumma ya qabil safi'a Idris ila sama yauma asur wa ya sami ad-da'wah Musa wa Harun yauma asur wa ya muksinu sakinatun nuhun al judi yauma asur wa ya rafi'a Isa bin Maryam ila sama yauma asur wa ya nasiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nari yauma asura wa ya qabirah husni yauma asura wa ya khaliqul arsi wal kursi wal lauhi wal qalami wa samawati wal ardi yauma asura wa ya khaliqu Jabrail wa Mikali wa Israil. Nah, ternyata kalau setelah membaca isi doanya tadi, ternyata tidak terlepas dengan lafadz Asyura. Ya, berarti ini sebenarnya tidak tahu saya apa keterkaitan tadi. Memang ada kata-kata Syawal di sini, bulan Syawal, tapi di dalamnya kok menyebut Asyura. Asyura ini maksudnya adalah bulan Asyura atau ada maksud lain mengenai penyebutan Asyura ini. Tapi terlepas dari itu, isi doanya itu panjatan-panjatan atau ucapan-ucapan lantunan terhadap para nabi dan juga cucu dari nabi, yaitu tadi menyebut Hasan Husain, lalu kemudian penyebutan Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Nuh, lalu juga Nabi Isa. Nah, ini menunjukkan bahwa doa-doa yang dilafadzkan di dalam bulan Asyura atau Syawal ini bahwa tidak terlepas terhadap pujian-pujian yang dilantunkan kepada para nabi, sehingga di sini bisa saya tarik bahwa orang yang mengamalkan ini harapannya, kalau dilihat dari lafadznya, harapannya yaitu keimanan terhadap para nabi atau keberkahan terhadap syafaat para nabi itu sangat diharapkan oleh orang-orang yang melantunkan doa sebagaimana yang ada dalam naskah ini. Nah, itu lafadz doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga yaitu bulan Safar. Nah, ini masuk sudah sangat jelas bulan Safar. Punika dungane wulan Safar amule maring Sayyidina Abu Bakar. Nah, ternyata doa pada bulan Safar itu tertuju pada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Nah, lafadz doanya seperti ini. Allahumma ya sayyidah
saddah wa ya alimu isarri wa hafiyah wa ya ummu badah wa ya ummul barakah wa rafa'ad darajah wa ya khala hayyata wa rafa'ad darajah wa farallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya ternyata singkat ya. Doa bulan Safar di naskah ini singkat, yang isinya tidak terlepas terhadap harapan dinaikkan derajat, wa rafa'ad darajah, menaikkan derajat, dan wa ghafarallahu lana, mengampuni, meminta ampun kepada Allah terhadap ya, perbuatan yang sudah dilakukan oleh kita, lana, kita atau manusia, dan memohon rahmat dan rahimnya dari Gusti Allah. Nah, isinya singkat mengenai itu, mengenai permintaan dinaikkan derajat. Derajat ini banyak makna ya, derajat dalam hal duniawi, derajat dalam ukhrawi, ini banyak maknanya. Nah, itu doa yang ketiga. Doa yang berikutnya doa pada bulan Maulud. Nah, bunyinya seperti ini. Punika doane wulan Maulud amule maring Kanjeng Nabi. Doanya, lafadznya adalah Allahumma qad hadarna maulidi nabiyika al-karim fa'afid alaina bi barakatihi al-aziz wa takrim wa askina fidari jannatin naim wa mati'na bil jannatin naim al-mukim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadan nabiyil mustafa wa bi alihi ahli sidqi wal fawa kun lana bihi mu'ina wa mus'ina wa bu'mina minal jannati ghurfa. Allahumma rzuqna bi barakati inda qabul wa izza wa syarwa. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal muhtar wa alihi tahara wa ashabihi al-ahyar annadzunuba wal auzar wa akhrusana min jami'il munawifi fisyirri wal ija, dan seterusnya. Panjang doa, ternyata doa Maulud, yaitu ketika bertepatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu naskah ini tidak singkat, menghabiskan 2 halaman sendiri untuk lafaz dari doanya, yang isinya tidak terlepas terhadap bagaimana junjungan umat Islam, umat manusia terhadap hadirnya Nabi, yang mana kehadiran Nabi Muhammad itu membawa keberkahan, lalu yang nantinya bisa menuntun untuk dari Jannatin Naim ke surga Jannah An-Naim, surga An-Naim, lalu juga meminta ampunan terhadap segala dosa melalui wasilah Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya keberkahan dan mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, itu isi mengenai doa ketika bulan Maulid. Nah, yang terakhir yaitu doa bulan Jumadil Awal. Nah, punika dongane bulan Jumadil Awal amule maring Nabi Ayub ing dina Rebo. Nah, ternyata ketika menghadapi atau masuk bulan Jumadil Awal, maka doanya itu dikhususkan untuk Nabi Ayub, dan dianjurkan membacanya itu pada hari Rabu. Ini doanya seperti ini. Allahumma anzil fi qabri nuran nikmatan wa rahmatan. Dan yang baris terakhir saya tidak bisa membaca karena hilang ya, karena terpotong ini naskahnya, karena rusak. Satu baris terakhir hilang. Nah, berikutnya seperti ini. Fi qabrihi raudatan minal jannah wala taj'al fi qabri khufrun minan niran wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir dhunubi wa khotoyana kullaha. Allahumma ba'asni wa juburni wa hadini li solihil a'mal wal akhlaqi fa innahu la yahdi li solihiha wa la yunabbi'aha illa anta. Allahumma ja'al tilawati kitabika wa zahri anhu absoriha basoiri najil baba ugdatil ghaflati an alim iqabika wa ruhi arwahana wa arhi arja'ana la roja ifin fin naim, dan seterusnya. Nah, ini ternyata panjang juga doa Jumadil Awal.
menghabiskan 2,5 lembar, dan secara garis besar isinya yang sudah saya baca barusan itu ya meminta keberkahan dan nikmat. Nah, keberkahan, nikmat dari surga ya, nikmat dari surga agar diturunkan dan juga diterimanya, bagaimana menuntun terhadap lisolihil amal, kepada amal-amal yang soleh, akhlak yang soleh. Nah, itu doa pada bulan tadi berapa, Jumadil Awal, yang dianjurkan membacanya pada hari Rabu di awal dari bulan Jumadil Awal itu sendiri. Nah, itu beberapa doa tentang bulan-bulan tertentu dalam Islam. Ternyata kita sebagai umat Islam di dalam naskah ini dianjurkan tidak hanya melewati bulan-bulan itu ya tanpa melantunkan atau berdoa sebagaimana kita sebagai umat Islam yang tidak terlepas terhadap doa untuk minta syafaat, dinaikkan derajat, diampuni dosa dan sebagainya. Ternyata bulan-bulan tertentu itu ada anjuran untuk selalu membaca amalan-amalan itu agar bulannya itu tidak terlewati dengan sia-sia. Nah, itu harapannya dari naskah doa-doa yang tercantum dalam naskah ini. Saya menggaris besari bahwa doa-doa pada bulan-bulan tersebut itu harapannya agar umat Islam tidak hanya melewati bulan itu tanpa memperkuat keimanan dengan cara berdoa ketika masuk ke bulan-bulan itu. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai bulan-bulan, doa-doa pada bulan-bulan tertentu. Semoga memberikan manfaat, dan insya Allah nanti akan saya teruskan pembahasannya mengenai naskah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.